Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan sekarang, yaitu mengenai pemrograman data science, pertemuan 3, pengolahan data dengan menggunakan yaitu Pandas ya. Oke, sebelum masuk ke pertemuan 3, baik untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, ada beberapa yang teman-teman harus pahami untuk pembelajaran 3 ini. Oke, di sini untuk pertemuan 3, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan fungsi dan keunggulan dari library Pandas di dalam Python-nya. Yang kedua yaitu menggunakan series dan data frame untuk menyimpan dan juga mengolah data. Yang ketiga yaitu melakukan operasi dasar seperti seleksi, filter, indexing, kemudian sorting dan juga grouping. Yang keempat baru melakukan input output dari data ke file baik itu berupa CSV ataupun Excel. Yang terakhir baru mengolah data sederhana sebagai dasar analisisnya. Itu ya. Ini untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita menggunakan yaitu Pandas salah satunya ya. Nah, kita harus memahami dulu konsep dasar dari Pandas itu sendiri. Jadi kita harus pengenalan dulu ya. Kalau untuk Pandas series, di mana di sini biasanya objek satu dimensi seperti array yang bisa menyimpan berbagai tipe data, gitu ya. Biasanya memiliki indeks labelnya dapat disesuaikan. Ini tidak hanya indeks numerik, tapi juga dibuat yaitu berdasarkan list, array NumPy, sama dictionary-nya. Nah, ini sebagai contoh implementasi untuk penggunaan Pandas series, gitu ya. Nanti kita coba untuk Pandas series implementasi dengan NumPy ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini kenapa menggunakan Pandas? Dia ada komponen utamanya yaitu series dan data frame. Yang dimana nanti kita akan menggunakan from Pandas, import series, data frame, dan juga import Pandas SPD. Gitu ya. Jadi untuk Python library memang menyediakan fitur analisis yang berupa bahasa pemrogramannya R, MATLAB, SAS gitu ya. Jadi di sini struktur data dan juga fungsinya bisa mempercepat serta mempermudah dan mengekspresikan pekerjaan kita dengan struktur data itu sendiri. Nah, ini Pandas yang sangat populer untuk data analis ya dan juga data manipulation sehingga Pandas ini menyediakan dua struktur data utama series data frame. Kalau untuk series dia datanya satu dimensi di mana miripnya yaitu array atau kolom tunggal. Sedangkan untuk data frame dia itu dua dimensi mirip dengan Excel ataupun database. Keunggulan dari Pandas biasanya kita bisa mempermudah ataupun menulis data dari berbagai format, baik itu JSON, SQL ya, kemudian CSV ya. Nah, itu biasanya akan mempermudah Pandas dalam pengerjaan formatnya. Kemudian mendukung indexing dan juga filtering ya. Lalu menyediakan fungsi statis dasar dan juga manipulasi data. Nah, ini Pandas ada tiga kategori: basic, cleaning, data, kemudian advance. Kalau untuk basic, dia terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada introduction, getting started ya, Pandas series, lalu data frame, read CSV, read JSON, analisis data. Kalau untuk data cleaning, dia harus melakukan clean data dulu, clean empty cell-nya, clean wrong formatnya, sama clean wrong datanya. Dan terakhir baru remove duplikatnya. Kalau untuk advance, dia melakukan korelasi dan juga plotting ya. Itu untuk penggunaan Pandas.
Kemudian kalau import pandas yang tadi, dia kalau import pandas ini biasanya pandas series ya, seperti kolom dalam tabel ya. Karena ini array satu dimensi, jadi penyimpanan datanya ini ada berbagai jenis gitu ya. Kita nanti coba ya untuk pandas series sama data frame gitu ya. Saya buka dulu untuk yang bagian Jupyter Notebook ya, biar mempermudah kita untuk pengaplikasiannya. Oke, sebelum masuk ke sana, jadi kalau data frame ya, karena dia objeknya dua dimensi, bisa menggunakan spreadsheet atau database SQL. Jadi terdiri dari kolom dan juga baris, di mana setiap kolomnya itu adalah objek atau series. Dan di sini biasanya memiliki indeks untuk baris dan juga nama kolom untuk kolom. Gitu ya. Oke, kita coba implementasi dengan menggunakan Jupyter Notebook. Di sini saya sudah buka Jupyter Notebook. Nanti teman-teman silahkan buka Jupyter Notebook atau Google Colab. Gitu ya. Silakan. Masing-masing akan berbeda untuk penggunaannya. Karena di sini saya pakai Jupyter Notebook, saya akan pakai Jupyter Notebook. Oke. Untuk Windows sama MacBook akan berbeda ya untuk instalasinya. Karena saya sudah menginstruksikan di pertemuan pertama itu teman-teman untuk install Jupyter Notebook gitu ya. Oke, ini saya sudah buka ya Jupyter Notebook. Nanti teman-teman silahkan buka juga Jupyter Notebook ataupun Google Colab-nya. Sehingga nanti mempermudah pada saat kita live coding ya. Oke. Nah, ini kita coba dulu untuk Panda series. Karena di sini Panda seriesnya yaitu satu dimensi, di mana dia akan menyimpan berbagai tipe dan juga memiliki indeks table yang memang dapat disesuaikan ya. Tidak hanya indeks numerik aja, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba untuk yang Pandas series dulu ya. Import Pandas SPD ya. Di mana kita cari S-nya ini adalah identifikasi dari Pandas series gitu ya. Oke. Saya akan kasih angkanya akan berikan sebuah angka ya, 10, 20, 30, sama 40. Kemudian jangan lupa menggunakan kurung siku ya. Baru indeksnya kita kasih dengan huruf. Jangan lupa tanda petik satu di atasnya. Kemudian, sebentar ya. Kita sampai D aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Kurung siku, kurung tutup, jangan lupa. Kemudian kita hasilkan outputnya, print, kurung buka S, kurung tutup, karena kita pakainya identifikasi S. Maka akan muncul nilai A ini angka 10, nilai B angka 20, kemudian nilai C angka 30, nilai D angka 40. Tipe datanya adalah integer. Ya, oke. Oke, ya, ini sudah untuk Panda series. Kita coba untuk data frame, ya. Nah, ini untuk data frame, di mana data frame ini dia objek dua dimensi seperti spreadsheet ataupun database SQL. Jadi terdiri dari kolom dan juga baris, di mana setiap kolom adalah objek seriesnya.
dan memiliki indeks untuk baris dan juga nama kolom untuk kolomnya. Oke, kita coba import Pandas SPD, di mana kita identifikasikan datanya ini dengan data yaitu berupa nama, usia, dan juga kota. Jangan lupa menggunakan tanda petik ya, satu tanda petiknya. Nah, teman-teman coba ikut latihan ya. Nanti ada tugas di akhir yang saya kasih di GCR ya. Oke, usia ya. Silahkan ikuti labs coding dari saya ya. Jadi nanti masing-masing akan ditentukan ya untuk data frame-nya. Karena di sini objeknya dua dimensi, mau tidak mau teman-teman harus ada baris dan kolom nanti di outputnya itu sendiri. Oke, kalau untuk angka tidak usah menggunakan tanda petik di atas, baik itu tanda petik dua kali ataupun tanda petik satu kali, gitu ya. Kalau berupa huruf itu harus menggunakan tanda petik satu kali. Oke, ini saya masukkan kurung siku ya, kemudian kurung kurawal, kemudian kita buat data frame PD, kemudian data frame, identifikasikan di sini dari data yang tadi kita buat, tuh ya. Oke, print data frame ya. Nanti outputnya berupa kolom dan baris, nama, usia, dan juga kota. Oke, coba apakah ada yang tidak sesuai? Oke, koma ya harusnya di sini. Nah, ini baru muncul. Nama, usia, kota disesuaikan dengan data yang tadi kita buat, gitu ya. Oke, ini untuk data frame. Kemudian dari struktur data Python itu sendiri, karena data frame ini dapat diinisialisasikan dari list, dictionary, atau dictionary of list, maka di sini kita buat listnya. Oke, untuk data frame, list of dictionary. Data sama dengan kurung siku ya, kemudian kurung kurawal, kemudian nama, nikah, kemudian usia, karena kita buatnya adalah list ya. Nama, kemudian Fani misalnya. Usianya di sini kita masukkan 20. Jangan lupa kurung siku ya. Oke. Baru data frame sama dengan vd dot data frame. Data, kemudian ini yang list. Mana yang kurang? Usia. Nih, saya lupa. Nah, usia kurung kurawal, kurung kurawal.
Fani usia sudah. Nah, ini dia. Oke, ini sudah. Nah, ini untuk list dictionary ya. Oke, kemudian kalau kita dapat sumbernya dari eksternal, jadi Pandas ini bisa mendukung pembacaan data dari berbagai format ya, kayak CSV, Excel, ataupun SQL. Nah, contoh, kalau misalnya mau baca tipe datanya CSV, berarti di sini harus dipanggil dulu data frame ya, underscore misalnya CSV sama dengan pd.read, kita baca CSV-nya, kemudian nama datanya apa gitu ya. Oke, kita coba cek dulu. Di sini ada bagian yang Anda series tadi sudah ya, teman-teman nanti latihan yang ada di PPT saya, coba latihan series alignment, kemudian from dictionary, kemudian dictionary operation ya, sama series name dan index name. Ya, nanti coba latihan. Kemudian ada bagian index sama selection dan filtering. Ya, oke. Itu. Nah, di sini ada bagian teman-teman, nanti tugasnya adalah latihan series. Kalian mengumpulkan di GCR ini yang pertama adalah buat daftar acak berisi 10 bilangan bulat. Rentannya yaitu 1 sampai 100 ya. Yang kedua, buat series dengan menggunakan daftar di atas dengan nilai indeksnya adalah 1 sampai 10. Kemudian berikan nama series kalian semua, yaitu angka acak. Lalu yang selanjutnya adalah berikan nama indeksnya, yaitu IDX. Kemudian yang kelima adalah buat kuadrat dari semua nilai dalam series. Yang keenam, tampilkan 4 item terakhir dari series ini. Yang ketujuh, baru tampilkan semua angka lebih lebih besar yaitu dari angka 500 sebagai daftar dan ini tanpa menggunakan indeks gitu ya. Oke. Nah, kalau ini data frame tadi sudah ya, karena terdiri dari baris dan kolom, silakan nanti latihan. Ini kan tadi sudah kita latihan untuk dictionary sama import pandas. Nanti kita coba ya. Kalau import pandas ini udah ya tadi. Nanti kalian latihan sendiri secara mandiri. Kemudian ada data frame, spacing, column, sama index. Yang dimana nanti diurutkan berdasarkan kolom atau baris yang memang ditentukan. Sehingga kolomnya ini tidak ada data yang memang memiliki NaN. Ya, dimana NaN ini adalah sebagai data yang harus kalian cleaning. Seharusnya seperti itu. Tapi karena di sini masih dalam data frame, nanti kita coba ya. Oke, di sini kita mengurutkan berdasarkan yaitu kotak state-nya ya. Urutan abjadnya. Berarti Ohio, kemudian Nevada gitu ya. Karena indeksnya ini berdasarkan abjad A, B, C, D, E gitu ya. Oke, kalau untuk data frame nested of dictionary untuk bagian gabungan kunci memang diurutkan berdasarkan yaitu kuncinya ini. Gitu ya. Jadi kalau ingin merubah karena di sini misalnya dia vertikal, kita rubah ke horizontal, jadi urutannya seperti ini. Ini kalian rubah dulu ya. Kemudian data frame, index, column, sama values. Biasanya ini dirubah berdasarkan yaitu tahun. Berbentuknya adalah horizontal. Gitu ya. Nah, ini data frame untuk retrieving column. Nanti kalian coba latihan sendiri. Kemudian latihan dari saya adalah kalian data frame ya, buat data frame, unduh CSV yang ada URL yang saya kasih ini. Nah,
ya. Kemudian kalian baca data frame-nya, lalu hitung rata-rata dan juga simpangan baku. Berarti di sini menggunakan STD, kolom faktornya adalah 1 dan tampilkan pandas min sama STD-nya. Itu ya, itu latihan kalian. Nah, ini saya infokan ke kalian cara membaca data frame-nya ya, di mana kita import pandas gitu ya. Coba saya buka dulu filenya. Oke, yang kemarin latihan coba ya. Pertemuan 3 contoh. Nah, ini kalau untuk dari sumber eksternal, kalian harus import library-nya dulu. Yang pertama import library-nya yaitu import pandas SPD. Kedua, yaitu import NumPy NP, kemudian import matplotlib, pyplot ya, di mana nanti splt ya. Kemudian import seaborn sns gitu ya. Baru kalian nanti memuat loading datanya, di mana di sini kita buat data frame secara manualnya. Nah, ini kan yang tadi kita buat ya, menampilkan yaitu nilai gaji sesuai, kemudian ini menampilkan hasil outputnya. Itu ya. Oke, kalau misalnya mau data frame yang apa namanya tuh dari eksternal, tuh ya, mana kita cek dulu. Ini korelasinya ya. Kalian ini latihan yang tadi di PPT saya aja ya. Jadi kalian bisa memahami PPT yang dari saya latihannya ya. Itu sudah sesuai apa yang dideskripsikan tujuan pembelajaran sama nanti kan ada latihan tugas, kalian ikuti saja latihan yang dari saya di PPT ya. Nah, kalau mau baca file CSV, kalian tinggal ambil yaitu data frame CSV, kemudian PD read ya, kemudian CSV, lalu di sini data dot misalnya CSV. Tapi jangan lupa si data CSV-nya kalian masukkan di sini ya. Ini saya sudah ada data CSV-nya. Nih, data.csv ya. Kan nanti di sini akan terbaca gitu ya. Oke. Nah, karena di sini harus diimport dulu library-nya yang tadi, kalian tinggal import library-nya apa saja yang dibutuhkan ya. Misalnya import pandas SPD gitu ya. Ini library-nya, import pandas SPD, import numpy snp gitu ya. Data CSV. Nah, kita cek. Tadi saya mana data CSV, data.csv. Nah, ini nanti sama kalian dibuat dulu library-nya baru dicek ya. Kita outputkan ya. Outputnya CSV.
Tidak ditemukan. Kita pakai data yang lain aja dulu ya. Data penjualan contoh. Karena saya nyimpen datanya bukan di copy ya. Di file ini. Nah, harus saya simpan dulu. Baru bisa kebaca nih. Nah, ini ya. Udah ketemu datanya terbaca semua ya. Karena di sini harus simpan dulu di dalam folder yang kalian buat. Jangan terpisah. Nanti tidak akan terbaca. Oke. Nah, ini untuk membaca file dari CSV. Kalau dari Excel ya, kalian tinggal buat yaitu membaca dari file Excel. Contoh ya, data frame format Excel itu XL, SX ya, kemudian VD itu pandas, read, Excel, kemudian kalian cari datanya apa? Ada tidak data Excel? Saya coba cek dulu. Saya pernah simpan data Excel nggak di sini? Ya, kita coba cari dulu data Excel. CSV. Nah, ini nilai ya. Kita copy dulu ke folder yang saya buat nih. Baru saya nilai ya. Nah, nilai dot XLSX tanda kutip jangan lupa ya. Tanda kutipnya satu aja. Tutup baru kita print data frame XLSX. Nah, nah ini muncul ya. Kalau di sini kan lebih lengkap ya. Kalau CSV ada jenis kelamin, usia, pendapatan, tanggal bergabung, dan kota. Kalau untuk Excel, ini saya hanya ada 3, nama, kelas, sama nilai. Kalau untuk yang bagian SQL, kalau cara baca dari database SQL, ini mudah, data frame, kemudian SQL, underscore SQL, kemudian VD, dot read, kemudian SQL, kemudian nama SQL-nya apa? Misalnya di sini query underscore engine. Ya, oke, kita coba. Di sini tidak ditemukan karena saya tidak memasukkan SQL-nya, gitu ya. Nah, itu untuk baca dari yaitu sumber eksternal, gitu ya. Kemudian untuk seleksi kolom di dalam data frame, di sini kan teman-teman seleksi kolomnya ada beberapa ya, bisa nama, kota, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, oke ini ya. Nah, ini seleksi kolom dalam data frame di sini sudah ada. Nanti silahkan latihan ya untuk satu kolom dan juga beberapa kolom. Tinggal di sini kalau yang beberapa kolom berarti mengambil 2 atau lebih kolom sekaligus ya. Hasilnya tetap berupa objek gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini sudah anggapannya gitu. Nah, ini karena untuk satu kolom kita menggunakan yaitu bracket, di mana kita nama seriesnya data frame nama ambil dari kolom namanya aja, kemudian menggunakan dot notation jika nama kolomnya valid. Nama series sama dengan data frame dot nama, kemudian kita outputnya yaitu nama series. Maka yang dihasilkan adalah untuk yaitu nomor urutan dan juga namanya ya. Di sini tipe datanya adalah berupa objek. Kemudian untuk beberapa kolom karena mengambil 2 atau lebih kolom sekaligus, hasilnya tetap berupa objek data frame itu sendiri. Sebenarnya hampir sama ya.
menggunakan bracket di sini subset the underscore data frame, di mana kita data frame yang diambil yaitu nama dan juga kota, gitu ya, untuk listnya. Untuk urutan kolom bisa kita ubah subset underscore data frame sama dengan data frame kota dan juga usia. Outputnya berupa subset data frame itu sendiri, gitu ya. Nah, karena di sini untuk kotanya not index, berarti kita tidak bisa ya ganti ke kota. Contoh ya, ini kita ganti nilai. Indeks juga tidak ada. Coba saya ganti ke satu aja dulu ya. Nah, ini ya usia, berarti cuman usianya aja. Kalau beberapa kolom ya, ini karena hanya satu, berarti cuman satu ya. Kemudian kalau misalnya kelas ya, saya ganti di sini kelas, gitu ya. Kelas nggak ada ya. Usia, kelas, nilai harus dicari dulu, gitu ya. Oke, kemudian di sini kalau untuk yang bagian sebentar, saya close dulu ini ya. Ini untuk beberapa bracket list ya. Kalau dua atau lebih ya. Karena di sini tidak ada, ya sudah. Kemudian di sini untuk indexing dengan .log atau label base, di mana konsep .log itu dia seperti properti .log digunakan untuk mengakses sekelompok baris dan juga kolom berdasarkan label atau array boolean. Jadi menggunakan nama label baris dan juga nama kolom, kemudian sintaknya biasanya seperti ini ya. Data frame.log, kemudian baris atau baris dan juga kolom. Sama mendukung switching label di mana inklusifnya pada kedua ujung ya. Dan juga biasa sangat berguna saat datasetnya memiliki indeks non-numerik seperti ID ataupun nama. Gitu ya. Contoh implementasi ya, kita coba. Di sini saya set dulu nama sebagai indeks ya. Data frame kemudian underscore idx sama dengan data frame dot set underscore index. Indeksnya ini berupa nama ya. Nah, itu ya. Kemudian misalnya di sini saya mau seleksi baris tunggal. Kalau untuk menseleksi baris tunggal, outputnya misalnya saya hasilkan data frame underscore idx dot log. Kemudian saya cari namanya Citra contoh ya. Tidak ada nama Citra ya. Namanya ada Eka, kita ganti aja Eka. Nah, ini Eka ada ya. Outputnya usia 21 tahun, namanya betul Eka. Kemudian kalau kita seleksi baris dan kolom spesifik, di sini misalnya print data frame underscore idx dot log. Misalnya saya cari atas nama siapa? Fani tadi ya. Sudah ada. Kemudian ada siapa lagi? Misalnya Eko gitu ya. Eko. Lalu usianya ya. Usia. Jangan lupa tanda petik satu di atas ya. Usia. Kemudian ada kota ya tadi. Kota misal. Eko.
Katanya Eko tidak ada. Kita cari siapa Fani aja ya yang gampang. Fani. Eka aja. Harusnya ini bisa nih. Usia Fani. Ntar kita ini dulu. Ini nanti dihasilkan berupa nama nama dari Fani Eka, kemudian usianya dan juga kotaknya gitu ya. Oke. Di sini namanya cuman dua ya. Set indeksnya kita coba set indeks dulu. Hmm, Spesifik, seleksi data frame, indeks log ya. Oke, saya coba tambahkan dulu di sini ya. Data frame IDX ya, data frame DF, kita singkat df dot set underscore index, cari nama ya. Tadi sudah ya. Nah, karena set nama indeksnya gitu ya. Tadi usia sudah ya. Nah, kita coba masukkan. Oke. Kemudian di sini coba running deadlock. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian Fani, Eka, non di sini untuk log karena dia deadlock ini sensitif terhadap huruf kapital dan juga huruf kecil. Jadi disesuaikan karena di sini saya menggunakan huruf depannya kapital, jadi kita pakai kapital. Nah, muncul ya. Oke, ini sudah muncul eh, Fani Eka usianya 20 ya, 21, kotanya Bandung dan Jakarta. Jadi ini untuk yang dot log dia case sensitif. Kalau misalnya di sini saya menggunakan huruf depannya kapital, maka kita harus ikuti kapital. Gitu ya. Kalau misalnya huruf depannya huruf kecil, maka di sini harus menggunakan huruf kecil. Gitu ya. Nah, itu untuk yang indexing dengan label base. Kemudian kita indexing dengan ilog, dot ilog. Tadi kan indexing dengan dot log. Sekarang indexing dengan dot ilog. Di mana untuk konsep .ilog itu sendiri, dia digunakan memilih baris dan juga kolom berdasarkan posisi integer atau nol indeks. Sama halnya bekerja bekerja yang memang mirip dengan indexing pada array NumPy atau list Python standar gitu ya. Sehingga diabaikan tuh label indeks dan juga hanya fokus pada urutan fisik data. Di sini untuk yang bagian .ilog dia mendukung slashing atau misalnya 0,25 dan juga list posisinya misalnya kurung buka siku 0,2,4 kurung tutup siku. Contohnya seperti itu. Coba kita implementasikan langsung ya. Di sini saya coba seleksi misalnya baris. Barisnya ini posisi pertama. Di mana posisi 0 dulu ya. Posisi 0 kita buat ya. Print, kemudian
kurung buka data frame dot ilog, kemudian kurung buka siku angka 0, kurung tutup siku, kurung tutup. Nah, maka akan muncul ya. Nama Fani, usia 20, Kota Bandung. Namanya di sini posisi 0, tipe datanya adalah objek. Itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah seleksi baris 1 dan baris 1 sampai 2 ya. Kolom 0 sampai kolom 1. Kemudian batas akhirnya ini tidak disertakan dalam selisih. Ya. Oke, print kurung buka data frame dot ilog kurung buka siku angka 1 titik 2 angka 3 koma 0 titik 2 angka 2 kemudian kurung tutup siku, jangan lupa kurung tutup. Oke, kita coba hasilnya seperti ini ya. Oke, outputnya 1, 2, 3 namanya Eka Budi, usia 21 dan 22. Beda ya dengan yang tadi. Yang tadi nama usia kota ya. Kemudian yang sekarang berbeda. Lalu yang sekarang kita coba seleksi baris spesifik dalam dan juga yaitu kolom spesifik. Print kurung buka data frame dot ilog kurung buka siku sebanyak 2 kali 0,2 kurung tutup siku, koma, kurung buka siku angka 1, koma 2, kurung tutup siku sebanyak 2 kali, kurung tutup. Oke, di sini muncul ya. Dia urutannya mulai dari 02, bukan 01 gitu ya. Baru usia dan juga kota. Jadi outputnya di sini berdasarkan urutan si indeksnya. Gitu ya. Nah, ini contoh implementasi indeks dengan .ilog. Kemudian filtering. Nah, untuk filtering sendiri, filtering data, di mana untuk filtering data, yang pertama adalah kondisi tunggal. Untuk kondisi tunggal berarti kita memilih dulu baris di mana kota adalah Jakarta. Contohnya seperti itu ya. Data frame underscore Jakarta disingkat saja sama dengan data frame kurung buka siku, data frame, kurung buka siku, tanda kutipnya satu saja, tanda kutip lagi, kurung tutup siku, ya, sama dengan sebanyak 2 kali, lalu kita tuliskan yaitu Jakarta. Jangan lupa pakai tanda kutip sebanyak 1 kali ya, diakhiri dengan kurung tutup siku. Oke, ini sudah dibuat untuk memilih baris di mana kotanya itu adalah Jakarta. Ini kondisinya tunggal. Kalau yang kedua itu kondisi majemuk, di mana untuk kondisi majemuk ini kita gunakan N, ya. Oke, simbolnya seperti ini. Kemudian kita gunakan OR, simbolnya adalah seperti ini. Lalu kita gunakan NOT, simbolnya seperti ini. Saya cari dulu ada tidak? Harusnya ada. Nah, ini ya. Oke, itu untuk yang majemuk. Oke, saya pakai ini dulu. Nah, di mana kita cari usia di bawah yaitu 24 and ya berlokasi di Jakarta. Gitu ya. Oke, kita cari data frame underscore yang underscore Jakarta. Disingkat saja sama dengan data frame kurung buka siku, kurung buka lagi, data frame, kemudian kurung buka siku, tanda petik sebanyak 2 kali, usia, kurung
Menggunakan kurung siku lagi, kurung tutup ya lebih kecil dari 24 kurung tutup. Kemudian menggunakan N ya, simbolnya seperti ini. Kurung buka data frame, kemudian kurung buka siku, kemudian kota, tanda petik ya, jangan lupa kurung tutup siku. Kemudian sama dengan sebanyak 2 kali kurung kurung buka tanda petik di atas sebanyak 1 kali ya, Jakarta tanda kutipnya 1 kali kurung tutup siku. Oke, ini untuk kondisi majemuk gitu ya. Oke, itu dia untuk yang bagian filtering data. Jadi di sini teman-teman tugasnya adalah yang tadi saya sebutkan mana? Tugasnya ada 2 ya. Yang latihan data frame ini, oke, saya screenshot dulu. Kemudian yang ini, gitu ya. Ada 2, dikumpulkan di GCR. Nanti silahkan teman-teman kumpulkan berupa format Python-nya juga dan berupa laporan. Oke. Untuk presensi akan dilampirkan di GCR. Silahkan cek GCR dari jam untuk data science itu kalau tidak salah 18.15 sampai jam 19.30 ya. 19.45 atau 40. Nanti dicek di situ. Untuk sesi berikutnya saya masuk ke matkul yang berbeda. Jadi usahakan untuk presensi tepat waktu ya. Oke, jangan lupa presensi harus 70%. Kalau di bawah 70%, konsekuensinya akan diterima. Itu ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.